Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Atunayero dari program studi matematika dari semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis keuntungan usaha sari kedelai di Desa Sanankulon. Nah, untuk yang pertama, latar belakang. Latar belakang, ya pertama kita akan membahas tentang kedelai terlebih dahulu. Kedelai itu merupakan tanaman asli daratan Cina dan telah dibudidayakan sejak 2500 sebelum Masehi dan mulai dikenal di Indonesia sejak abad ke-16. Pada awalnya, kedelai memiliki beberapa nama botani, yaitu Glycine-soja dan soja mek. Namun, pada tahun 1948 telah disepakati nama ilmiah untuk kedelai, yaitu Glycinemax merrill. Nilai gizi kedelai dalam 100 gramnya yaitu mengandung 310 kalori, 35% protein, 18% lemak, 35 karbohidrat, dan 8% air. Biji kedelai juga mengandung asam amino yang relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanaman serealia lainnya. Makanya sari kedelai itu banyak digunakan untuk pembuatan seperti bahan utama dalam pembuatan tempe dan juga sari kedelai. Nah, sari kedelai adalah minuman berbahan dasar kedelai yang diproses dengan cara merendam dan menggiling kedelai, merebus campuran, dan menyaring partikel yang tersisa. Protein susu kedelai memiliki susunan asam amino yang hampir sama dengan susu sapi, sehingga sari kedelai sering digunakan sebagai pengganti susu sapi bagi mereka yang alergi terhadap protein hewani. Susu kedelai merupakan minuman yang bergizi tinggi, terutama kandungan proteinnya. Selain itu, susu kedelai juga mengandung lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, provitamin A, vitamin B kompleks, kecuali B12, serta air. Yang pertama kita akan membahas tentang biaya produksi. Sebelumnya, biaya produksi itu merupakan semua faktor produksi yang digunakan baik dalam bentuk benda maupun jasa selama produksi berlangsung. Biaya konsumsi sebagai kompensasi yang diterima oleh para pemilik faktor-faktor produksi atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dalam proses produksi, baik secara tunai maupun tidak tunai. Selanjutnya tentang penerimaan. Di dalam memproduksi suatu barang ada dua hal yang menjadi fokus utama dari seseorang pengusaha dalam rangka mendapatkan keuntungan yang maksimum, yaitu ongkos atau biasa kita sebut dengan cost, dan penerimaan atau biasa kita sebut dengan revenue. Selanjutnya tentang pendapatan. Pendapatan itu biasa kita sebut dengan biaya total, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produksi. Sedangkan penerimaan total atau total revenue atau biasa kita singkat dengan TR adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produksi. Analisis pendapatan usaha sari kedelai. Nah, dari materi tadi, analisis pendapatan dalam penelitian ini dimaksud untuk mengetahui besarnya pendapatan salah satu pedagang sari kedelai di Desa Sanankulon, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, tepatnya di tempat Bapak Soeharto. Berdasarkan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan salah satu pemilik usaha pedagang sari kedelai yang bernama Bapak Soeharto yang bertempat di Desa Sanankulon, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, kemudian peneliti menganalisis besarnya pendapatan. Tentang biaya produksi atau cost production merupakan biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan atau badan usaha mulai dari proses pengelolaan bahan mentah hingga menghasilkan barang jadi. Tentang rincian biaya tetap. Nah, kalau dari rincian biaya tetap ini yang pertama itu ada sewa tempat. Nah, sewa tempat itu kita sewanya per bulan itu dengan harga 300.000. Selanjutnya ada diesel giling, itu untuk pemakaiannya itu bisa selama 10 tahun, harganya 1.835.000. Selanjutnya ada kain berukuran 1 meter, itu ada 2, itu digunakan sebagai penyaring sari kedelai. Itu 1 lembar dengan harga 5.000. Gunting ada 1 dengan harga 7.000, bak ada 2. Setiap satu baknya harga 25.000, jadinya 50.000.
Untuk keranjangnya 30.000, kompor itu ada 4 dengan harga 1.100.000, panci ada 4 dengan harga 2.400.000. Untuk gaji karyawan setiap tahunnya, untuk gaji karyawan setiap bulannya 1 juta. Jadi total yang kita dapat dari biaya tetapnya setiap bulannya itu 6.762.000. Selanjutnya ada rincian biaya variabel dalam hitungan bulan. Itu kedelai itu biasa kita menggunakan kedelai dalam satu bulannya 10 kilo. Harga per kilonya 15.000. Jadi totalnya 150.000. Untuk gula pasirnya kita pakai 4 kilo dengan harga per kilonya 13.000 dengan total 52.000. Untuk vanili 4.000, gas LPG 12 kilo itu 130.000, plastik ukuran 1/4 kilo, satu bandelnya harga 10.000, solar 4 liter untuk bahan bakar diesel itu 26.000, sablon label plastik 25.000, transportasinya itu 300.000, promosi seperti kita menyebarkan pamflet itu dengan harga 200.000, untuk listrik tiap bulannya 350.000. Jadi total yang kita dapatkan 1.247.000. Untuk penerimaan setiap minggunya itu minggu pertama dengan total penjualan 1.235 dengan harga satuan sari kedelai setiap plastiknya itu 3.000, kita mendapatkan hasil 3.705.000. Untuk minggu kedua dengan total penjualan 1.625 dengan harga satuannya setiap bungkus 3.000 itu kita peroleh dengan total harga 4.875.000. Untuk minggu ketiga total penjualan 1.855, total harganya 5.565.000. Untuk minggu keempat 1.845 dengan total harga 5.535.000. Jadi total yang kita dapatkan selama kita meneliti di sana selama 1 bulan itu kita dapatkan total sekitar 19.680.000. Nah, dari pendapatan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendapatan atau keuntungan yang kita dapatkan setiap bulannya itu mencapai 11.671.000 dengan total penerimaan 19.680.000 dikurangi dengan total biaya yang kita butuhkan untuk membeli bahan-bahannya itu sebanyak 8.009.000. Jadi total yang kita dapatkan keuntungannya itu 11.671.000. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.